Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di antaranya adalah salat subuh secara berjamaah, dan juga hadirnya kita di salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu. Tentunya kita berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surganya kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harap-harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah taala. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-37 dari kitab tersebut, yakni babul bisyarati liman qala la ilaha illallah bisidqin bil jannah. Pembahasan kita tentang kabar gembira bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur. Ini salah satu syarat dari syarat la ilaha illallah adalah as-sidqu, yakni dengan jujur. Maka ada kabar gembira dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan syurga. Al-hadits as-sabi'u wa thalathun, hadis yang ke-37. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abashiru wa bashiru min waraikum innahu man syahida an la ilaha illallah sadiqan biha dakhala al-jannah. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa sahhahahu Al-Albani. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abashiru wa bashiru, bergembiralah kalian dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang ada di belakang kalian. Innahu man syahida an la ilaha illallah, sesungguhnya barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, shadiqan biha, dalam keadaan membenarkan, jujur dalam ucapannya akan kalimat tersebut, dakhalal jannah, maka bisa dipastikan orang tersebut akan masuk surga. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Al-Albani menyatakan sahihnya hadis tersebut.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalil hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha di antaranya adalah fadlu man syahida an la ilaha illallah wa annahu min ahlil jannah. Ini faedah yang paling utama dari pembahasan kitab ini adalah keutamaan dari persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, wa annahu min ahlil jannah. Jadi orang yang mempersaksikan kalimat tersebut, maka dia termasuk di antara ahlul jannah. Lidzalika basyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu bidzalik. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan hal tersebut. Wa hiya bisyaratun li ahli tauhid umuman bidukhuli ibtidaan aw intihaan in istujibu dukhulan nar. Dan kabar gembira ini adalah kabar gembira untuk ahlu tauhid secara umum. Ahlu tauhid secara umum mereka itu akan masuk surga, baik dari permulaannya akan langsung masuk surga, maupun nanti di akhirnya pun dia tetap akan masuk surga ketika dia memang melakukan hal-hal yang menyebabkan masuknya dia ke dalam api neraka. Tentunya setelah dia diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya itu. Tapi kalau masih ada tauhid dalam hatinya, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka dan dipastikan akan masuk surga. Sehingga ini kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ahlu tauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan masuk surga. Cuman yang jadi masalah sekarang, apakah langsung masuk ke surga tanpa hisab, tanpa adab, ataukah melalui proses hisab dan adab dulu? Tergantung nanti amalannya bagaimana. Kalau dia termasuk ahlu tauhid dan dia adalah orang yang banyak melakukan amalan saleh, sedikit dari melakukan kejelekan-kejelekan, kejelekannya itu bisa ditutup dengan amalan salehnya dan dia pun langsung masuk surga tanpa adab. Kalau dihisab maka mesti ada hisab. Cuman diadab nanti tergantung lebih banyak mana di antara kebaikan dengan keburukannya. Kalau lebih banyak kebaikannya bisa menutupi keburukannya, dia pun langsung masuk surga dengan tanpa adab. Tapi ketika mereka ahlu tauhid, tapi mereka juga masih banyak melakukan kemaksiatan, masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, nanti tinggal ditimbang di yaumul qiyamah kelak, mana yang lebih banyak antara kebaikan ataukah keburukan. Kalau lebih banyak keburukannya, sementara kebaikannya itu belum bisa menutupi keburukannya, maka dia terpaksa harus diadab terlebih dahulu sampai habis keburukan-keburukannya di dalam api neraka diadab. Kemudian setelah itu, setelah habis keburukan-keburukannya, dikeluarkan darinya dan dimasukkan ke dalam surga. Ini perkara yang wajib untuk kita yakini terkait adanya al-jannah wan nar, dan juga ahlul jannah wa ahlun nar. Siapa orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam surga dan siapa orang-orang yang memang diancam akan masuk ke dalam neraka. Tidak lain itu semuanya adalah karena amalan seorang. Jadi bukan cuman sekedar tauhid saja, tidak cuman sekedar iman saja, tapi iman dan amalan saleh. Seorang tidak akan masuk surga kecuali dengan dua hal ini, iman dan amalan saleh. Seorang yang telah beriman tanpa adanya amalan saleh, ya betul memang dia akan masuk surga, tapi nanti dihisab dulu dan diadab dulu, nanti baru masuk surga. Setelah habis kejelekan-kejelekannya, baru nanti dia ini dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga tetap jangan sampai ada orang yang merasa dirinya sudah bertauhid, kemudian dia melakukan perbuatan dosa apapun. Enggak apa-apa lah, yang penting saya bertauhid, nanti dijamin masuk surga. Iya, dijamin memang betul. Tapi apakah langsung masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, ataukah diadab dulu, dihisab dulu? Jadi tergantung dengan amalan saleh. Kemudian yang selanjutnya adalah minha bayanu anna as-sidqa syaratun min syuruti la ilaha illallah fala yaqbalu
min mukadzibin, ataukah fala yuqbalu min mukadzibin biha au bi ba'di ma ja'at bihi. Dalam hadis tersebut juga terdapat penjelasan bahwasanya as-sidqu, kejujuran, ini adalah salah satu syarat dari syarat la ilaha illallah. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya di pertemuan sebelumnya, ada 7 syarat ya. Ilmun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabulilah. Ya. Ini 7 syarat la ilaha, salah satunya adalah as-sidqu, adanya kejujuran. Ini salah satu syarat dari syarat la ilaha illallah. Fala yuqbalu min mukadzibin, maka ucapan la ilaha illallah tidak akan diterima dari seorang pendusta. Orang yang mendustakan akan kalimat tauhid. Bagaimana bentuk contoh mendustakan kalimat tauhid? Salah satu bentuknya adalah lisan mengucapkan la ilaha illallah tapi perbuatan membatalkannya. Ini kedustaan di dalam ucapannya itu. Harusnya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak lagi melakukan kesyirikan. Karena kan syaratnya adalah an-nafyu wal itsbat, menafikan segala macam bentuk sesembahan yang ada di muka bumi ini, kemudian menetapkan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Sehingga merupakan bentuk kedustaan dalam kalimat tauhidnya itu ketika lisan mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam keadaan dia sedang menyembah kepada kuburan. Berarti kan enggak selaras antara ucapan lisannya dengan perbuatannya. Berarti ini mendustakan, ini tidak jujur dalam ucapannya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga dari faedah hadis tersebut adalah istihbabul bisyarah bil khair wa idkhalus surur 'alal muslim. Anjuran disukainya untuk menyampaikan kabar gembira dengan kebaikan-kebaikan dan memasukkan rasa bahagia kepada seorang muslim. Bahkan ini dikatakan sebagai ahabbul a'mali ilallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Rasul bersabda, amalan yang paling dicintai di sisi Allah itu adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Rasa bahagia, rasa gembira yang seorang masukkan dalam hati seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, salah satu hikmahnya itu adalah sebagai kabar gembira. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim. Ini diturunkan dari sisi Rabb yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Maksudnya Al-Quran, Hamim itu adalah termasuk di antara ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dari Allah, Zat yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. yakni suatu kitab. Al-Quran adalah suatu kitab fussilat ayatuhu, yang mana ayat-ayatnya itu dijelaskan, ya, Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun, dengan menggunakan bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Kemudian selain fussilat, Al-Quran juga dikatakan fussilat, dikatakan juga basyira wa nadhira. Al-Quran diturunkan salah satu hikmahnya adalah untuk basyira, yakni sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, wa nadhira, dan juga peringatan, ya. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Akan tetapi kebanyakan dari mereka manusia itu berpaling darinya serta tidak mau mendengarkan Al-Quran. Ini salah satu hikmah diturunkannya Al-Quran adalah sebagai basyira, yakni sebagai mubasyiran, sebagai bisyarah, yakni sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman.
Demikian pula baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lain, para rasul yang lain, Allah utus mereka dengan tujuan yang mulia, yakni mubasysyirin, sebagai penyampai kabar gembira. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Tidaklah kami mengutus para rasul kecuali mereka itu ditugaskan untuk mubasysyirin wa mundzirin, sebagai kabar gembira, penyampai kabar gembira dan penyampai peringatan. Sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya Nabi itu yang berisi kabar gembira. Demikian pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengingatkan kepada para sahabat, ketika Rasul ingin mengirim mereka sebagai para dai, para muballigh untuk mengajak manusia kepada Allah, Rasul mengingatkan kepada mereka, basyiru wala tunaffiru, ataukah basyiru wala tu'assiru, ataukah yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Rasul bersabda, yassiru wala tu'assiru, berikanlah kemudahan, jangan kalian persulit. Wa basyiru wala tunaffiru, sampaikanlah kabar gembira, jangan kalian menyampaikan sesuatu yang membuat mereka itu lari. Sehingga prinsip dakwah itu adalah didasari dengan bisyarah terlebih dahulu, yakni kabar gembira terlebih dahulu, kemudian baru dibarengi dengan adanya ancaman-ancaman, peringatan-peringatan. Ini dua ini harus seimbang ya. Kabar gembira ini sebagai bentuk motivasi agar supaya seorang itu bersemangat untuk melakukan amalan saleh. Di sana ada peringatan. Ini tujuannya agar supaya menahan seorang dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, hal-hal yang terlarang. Supaya tumbuh dalam hatinya itu sifat roja dan khauf. Rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap akan rahmat Allah, dan tumbuh pula rasa khauf. Rasa takut kepada Allah, takut dengan siksaan dan ancaman dari Allah. Dua ini harus berjalan beriringan. Kalau cuman kabar gembira terus, nanti tanpa disadari seorang itu akan bermudah-mudahan melakukan perbuatan dosa. Nggak apa-apa lah sekarang saya bermaksiat, yang penting saya akan bertauhid, saya pasti akan masuk surga. Kan seperti itu ya, kalau tidak ada ancaman. Demikian pula kalau cuman ancaman saja, tidak ada kabar gembira, orang pun akan putus asa. Ngapain saya beramal kalau ternyata nanti saya masuk neraka? Ngapain capek-capek? Akhirnya dia nggak mau beramal. Sehingga dua ini harus beriringan. Kabar gembira untuk memotivasi supaya seorang bersemangat dalam beramal saleh, peringatan-peringatan, ancaman-ancaman supaya mengekang seorang dari kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan dosa, supaya tumbuh roja dan tumbuh pula rasa khauf. Dua ini harus dimiliki oleh setiap orang muslim, supaya tumbuh rasa harap dengan rahmatnya Allah, tumbuh pula rasa khauf, rasa takut dengan adab dari Allah. Inilah inti dari ajaran Islam. Ada targhib, ada pula tarhib. Targhib ini adalah kabar gembira, motivasi-motivasi. Ada pula tarhib, ancaman-ancaman, peringatan-peringatan. Dua hal ini harus berjalan beriringan. Kita lanjutkan di hadis yang ke-38. Babu anna man qalaha bi ikhlasin fahuwa mubasysyirun bil jannah. Ini masih pembahasan yang mirip dengan sebelumnya tadi. Jadi pembahasan barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas. Kalau tadi syaratnya kan jujur. Syarat yang lain dari syarat kalimat tauhid itu adalah al-ikhlas. Ya. Maka dia termasuk di antara orang-orang yang diberikan kabar gembira dengan surga. Al-haditsu tsamin wa thalathun, hadis yang ke-38, an Jabir radhiyallahu anhuma. Berarti Jabir bin Abdullah, dua-duanya sahabat Nabi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu faqala idhhab fanada fi an-nas annahu man syahida an la ilaha illallah muqinan aw mukhlishan falahul jannah. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa sahahahu Al-Albani wa rawahu aidan Ibnu Hibban bima'nahu. Wal haditsu asluhu fi Muslim min hadithi Umar wa lafdhuhu idhhab fanada fin nas
annahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusnya. Rasul bersabda kepada Jabir bin Abdullah, "Idhhab, pergilah kamu. Dan serulah manusia. Serulah, yakni serukanlah kepada manusia annahu man syahida an la ilaha illallah." Bahwasanya barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, muqinan atau mukhlisan falahul jannah. Dalam keadaan yakin ataukah dalam keadaan ikhlas, maka baginya syurga. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Albani menyatakan sahihnya hadis tersebut. Demikian pula Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis tersebut secara makna. Dan hadis ada juga yang semisal, asalnya adalah dalam Sahih Muslim dari hadis Umar bin Khattab. Lafadznya adalah idhhab fanada fin nas annahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Pergilah, sampaikanlah, serulah kepada manusia bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Hadis ini juga serupa dengan hadis yang setelahnya, yakni hadis yang ke-39, yakni hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man syahida an la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka bisa dipastikan dia itu akan masuk surga. Ini rawahu Al-Bazzar wa sahahahu Al-Albani. Riwayat Imam Al-Bazzar, Imam Al-Albani menyatakan sahihnya hadis tersebut. Dalal hadithani ala anna man syahida an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dua hadis tersebut tadi, hadis yang ke-38 dan 39, ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia pasti akan masuk surga. Lakin la budda ay yakuna mukhlisan, tapi mesti orang yang mengucapkan itu harus ikhlas. Harus ikhlas dalam mengucapkannya. Lianna al-ikhlasa syaratun min syuruti la ilaha illallah. Karena ikhlas itu adalah merupakan salah satu syarat dari syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa hadha bila syakkin yadullu ala fadli hadhihi al-kalimatil 'azimah. Maka ini tidak diragukan lagi, termasuk di antara keutamaan kalimat yang agung ini, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah. Jaminan surga bagi mereka orang yang mengucapkannya. Tapi yang perlu kita ingatkan di awal tadi ya, jadi bukan cuma sekedar ucapan, tapi ucapan yang terpenuhi padanya, yakni rukun dan syarat-syaratnya. Tentunya juga dibuktikan di dalam perbuatannya. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dibuktikan dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Jangan sampai dia batalkan ucapannya itu dengan perbuatannya. Sebagaimana salat. Ketika sedang dalam keadaan salat seorang batal, maka apa yang dilakukan dari awal sampai akhir tidak berguna. Dalam artian tidak diterima ya. Misalkan salat 4 rakaat, sudah duduk tasyahud akhir, tinggal nunggu salam saja, tapi belum salam-salam, keburu ada sesuatu yang keluar dari belakang ya, mungkin ya, angin. Ini sudah batal dari awal sampai akhir batal. Dia harus wudu dan mengulang salatnya. Sama halnya dengan seorang yang mengucapkan kalimat tauhid kemudian membatalkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, maka Islamnya itu batal. Tauhidnya juga batal, dia harus memperbaharui lagi. Memperbaharui dan dia memperbaiki yakni amalan-amalan saleh yang dilakukannya. Kemudian sekarang hadis yang terakhir dari kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli la ilaha illallah, hadis yang ke-40. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim wa sahahahu Al-Albani. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya dari kehidupan dunia adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia dijamin akan masuk surga. Ini riwayat Imam Ahmad, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Albani menyatakan sahihnya hadis tersebut. Dalam hadis ala fawaid, hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha di antaranya adalah anna man kharaja minad dunya wa mata ala la ilaha illallah fa huwa min ahlil jannah. Nas'alullah ta'ala minhum. Bahwasanya barang siapa yang keluar dari dunia, dia meninggal di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia termasuk ahlul jannah. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk dari mereka ini. Walidzalika yajibu al-hirsu ala talqini man nazala bihi al-maut ay yulaqqina kalimat at-tauhid wa hiya la ilaha illallah kama marra ma'ana fi babi al-hathi ala talqin al-maut la ilaha illallah. Maka hal itu, ya, oleh karena itu wajib untuk bersungguh-sungguh, mentalkin, menuntun agar supaya orang yang hendak meninggal dunia, orang yang sedang sakaratul maut, ditalkin, dituntun untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini saja, jangan yang lainnya dulu, ya. Pokoknya ini saja diprioritaskan sampai dia mengucapkan. Kalau belum mengucapkan terus dibimbing dan dibimbing. Kalau sudah mengucapkan ya sudah berhenti dulu. Kalau dia sudah mengucapkan ucapan lain, bimbing lagi. Pastikan kalimat tersebut dijadikan sebagai kalimat yang terakhir dia ucapkan. Kalau sudah mengucapkan sudah, ya cukup, diam saja. Kemudian kalau ternyata dia mengucapkan ucapan lain, misalkan minta diambilkan air, apakah mungkin ngomong sesuatu, setelah selesai ngomong talqin lagi, ya, supaya pastikan ucapan akhirnya adalah la ilaha illallah sampai ajal menjemputnya. Ini terkait dengan mentalqin, ya. Sebagaimana telah berlalu dari kita dalam bab al-hathu ala talqinil mauta la ilaha illallah, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tentunya kita berharap, yakni orang dekat kita yang kita tungguin ketika dia sakit, baik itu orang tua, pasangan, anak ataukah saudara, berharap kebaikan untuk mereka sehingga mereka termasuk ahlu tauhid, meninggal di atas kalimat tauhid, sehingga jadikan ini sebagai prioritas. Jadi ketika mengiringi mereka, mentalkin mereka di masa-masa kritisnya ataukah ketika mereka sedang sakit. Wala budda an ya'lama annahu la yuwaffiqa lil maut ala hadhihi al kalimati illa man kana min ahliha wa kana 'amilan biha. Dan mesti untuk diketahui bahwasannya seorang yang hendak ataukah seorang yang sedang sakaratul maut, yang akan meninggal dunia itu, tidak akan diberikan taufik untuk bisa mengucapkan kalimat ini kecuali kalau memang dia termasuk dari ahlu la ilaha illallah, ahlu tauhid, dan dia mengamalkan kalimat tersebut. Sebagus apapun seorang yang mentalkin, kalau memang dia yang mau meninggal ini yang ditalkin bukan termasuk ahlu tauhid, dia tidak akan mau mengucapkan. Kita lihat bagaimana baginda Nabi kita Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia. Ketika beliau mentalkin pamannya yang sedang sakaratul maut, siapa itu? Abu Talib. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Ini ucapan Nabi. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimatan wahaju biha indallah, satu kata saja yang aku akan jadikan sebagai hujjah di sisi Allah Ta'ala. Diam saja. Kemudian ada teman yang lain juga ikut mentalkin dengan mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib, jadi agama menyembah berhala? Rasul kembali mengulangi lagi, mentalkin lagi.
Tapi ternyata di akhir hidupnya pamannya ini tidak mengucapkan kalimat tauhid. Karena memang dia bukan ahlu tauhid. Dia masih mau beribadah dan menyembah kepada selain Allah dari berhala-berhala yang dimilikinya. Sehingga kalau memang bukan ahlu tauhid, Allah tidak mungkin akan memberikan taufik untuk mengucapkan kalimat tersebut. Allah Maha tahu siapa orang yang berhak untuk digolongkan sebagai ahlu tauhid. Sehingga hendaklah kita berusaha untuk menjadi ahlu tauhid. Bukan sekedar mengucapkan kalimat tersebut, tapi kita juga berusaha untuk mengamalkan kandungannya, sehingga dengannya kita pun wafat. Mudah-mudahan kita pun wafat dalam keadaan sebagai ahlu tauhid, mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan qaul tsabit. Para ulama menafsirkan qaul tsabit di sini adalah kalimat tauhid yani 'inda ajali wa fil akhirah yani 'inda qabrihi. Ya, dia diberikan kemampuan untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir ajalnya itu. Kemudian juga ketika di alam barzah, alam kubur, dia pun mampu menjawab 3 pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ini penafsiran ulama terkait dengan ayat tersebut. Kemudian selanjutnya, wa min fawaidil hadis annal a'mal bil khawatim. Di antara faedah dari hadis ini bahwasanya amalan itu tergantung dengan penutupnya nanti. Amalan itu tergantung dengan penutupnya nanti. Sehingga jangan seorang merasa bangga dengan amalan yang telah dia lakukan selama dia masih hidup, sampai dipastikan seorang tersebut wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sebagai ahlu tauhid. Betapa banyak orang-orang yang selama hidupnya melakukan amalan-amalan ahlul jannah, tapi na'udzubillah di akhir hidupnya ternyata dia itu wafat dalam keadaan dia itu mati dalam keadaan sebagai ataukah melakukan amalannya ahlun nar. Kenapa bisa seperti itu? Barangkali dia selama hidupnya beramal tapi bukan karena Allah. Allah pun nampakkan di akhir hidupnya. Ternyata dia ini selama ini amalannya bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah. Dia pun ada rasa ujub, rasa bangga diri, merendahkan orang lain yang tidak melakukan amalan sebagaimana amalannya dia. Di akhir hidupnya pun Allah nampakkan amalan yang dilakukan sebelumnya itu tidak Allah terima, sehingga dia pun na'udzubillah menutup hidupnya dengan melakukan amalannya ahlun nar. Sehingga pentingnya kita senantiasa meminta kepada Allah keistiqomahan, keikhlasan di dalam beramal, dan tidak lupa pula kita senantiasa meminta kepada Allah untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Salah satunya adalah sebagai ahlu tauhid, bisa mengucapkan kalimat tauhid. Fa nas'alullah ta'ala ayyuhyiyana 'alaiha wa yumitana 'alaiha wa yahsyuruna fi zumrati ahliha wa tahta liwa'i la ilaha illallah wallahu a'lam. Kemudian penulis kitab ini mengatakan kita memohon kepada Allah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menghidupkan kita di atas tauhid, di atas kalimat tauhid, dan juga mematikan kita di atas kalimat tauhid, mengumpulkan kita di yaumul qiyamah kelak bersama dengan rombongan ahli tauhid di bawah bendera tauhid la ilaha illallah wallahu a'lam. Dan Allah lah yang Maha mengetahui. Ini dengan ini selesai dari kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli la ilaha illallah. Di sini ada beberapa bait syair yang penulis tuliskan di sini. Ada 2 bait syair dari yakni Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami dan Al-Imam As-San'ani terkait dengan la ilaha illallah. Dan inti dari bait syair tersebut adalah sama dengan pembahasan kita dari hadis-hadis yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Ini mau dibaca atau enggak ini? Syair-syairnya di sini. Atau silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita. Ini kitabnya sudah selesai. Tinggal ada 2 bait syair yang belum kita sampaikan, tapi sekali lagi ini pembahasannya sama dengan pembahasan dalam hadis-hadis yang telah kita sampaikan tadi. Ini cuma ringkasan ya. Ringkasan. Semisal contoh di bait syair Al-Imam yakni Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami disebutkan di akhir bait itu ya,
al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyadu fadri ma aqul was-sidq wal ikhlas wal muhibbuhu waffaqakallahu lima ahabbahu. Ini salah satu dari syarat la ilaha illallah yang ada 7 itu. Al-ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqul, ketahuilah apa yang aku katakan. Was-sidq wal ikhlas wal muhibbu waffaqakallahu lima ahabbahu. Semoga Allah memberikan taufik kepada apa yang Dia cintai. Ini 7 syarat dari la ilaha illallah, sebagaimana apa yang telah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.